Assalamualaikum, halo semuanya, kami dari kelompok 2 MSTR MKKF 18 FP MIPA UPI yang beranggotakan saya sendiri, Khalifah Aurora dari Prodi Pendidikan Kimia, Nisa dari Prodi Pendidikan Matematika, Siti Zahra dari Prodi Fisika, Zeranita dari Prodi Biologi, dan Farhan dari Prodi Ilmu Komputer. Pengaruh tambahan starter ragi pada proses fermentasi biogas kotoran sapi. Indonesia sejak tahun 2002 telah mengalami krisis sumber daya energi tak terbarukan. Indonesia mempunyai 3 sumber daya energi dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi, seperti minyak bumi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencapai 41,8%, gas bumi 23%, batu bara 29%. Krisis sumber daya energi terjadi karena meningkatnya populasi manusia setiap tahun, serta meningkatnya perkembangan industri dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Cadangan energi tak terbarukan yang tinggal sedikit ini karena pemerintah sulit menemukan lagi lokasi penghasil sumber daya energi tak terbarukan. Sehingga saat ini, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor minyak bumi. Ketika kebutuhan dalam negeri dipenuhi melalui impor, maka harga minyak dalam negeri akan naik. Untuk saat ini, Indonesia belum mengalihkan pemanfaatan sumber daya energi lainnya, seperti sumber daya energi terbarukan, dan masyarakat masih banyak yang belum menghemat energi. Sumber daya energi terbarukan yang dimiliki Indonesia cukup banyak, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Apa saja Pak Guru? Biofuel, biomasa, biogas, panas bumi, air, angin, matahari, dan gelombang laut. Sebanyak 90% sumber energi di Indonesia masih menggunakan sumber energi tak terbarukan. Sisanya, kurang dari 10% yang sudah memanfaatkan sumber energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih dan ramah lingkungan. Jika masyarakat beralih menggunakan energi terbarukan, maka akan membantu upaya negeri dalam menghemat energi untuk generasi selanjutnya. Pak Guru, biogas itu apa? Biogas adalah bahan bakar gas yang dihasilkan dari sumber daya hayati. Dalam kehidupan sehari-hari, biogas dapat dihasilkan dari fermentasi sampah dan limbah organik yang menumpuk tak terolah maksimal di sekeliling kita. Hipotesisnya yaitu penambahan ragi memberikan pengaruh terhadap produksi biogas. Semakin tinggi konsentrasi ragi yang ditambahkan, maka produksi gas yang dihasilkan akan semakin cepat dan meningkat. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui pengaruh tambahan starter ragi pada proses fermentasi. Alat yang kami gunakan yaitu 3 buah botol plastik yang sudah dinomori, 6 buah balon, sarung tangan, 3 buah karet gelang, pengaduk, dan sendok. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu 250 gram kotoran sapi, 400 ml air, ragi sebanyak 1 gram dan 3 gram dipisah. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kami mencampurkan kotoran sapi dan air secara bertahap agar memudahkan proses pengadukan. Aduk hingga campuran tercampur dengan sempurna. Kemudian, memasukkan campuran kotoran sapi ke dalam setiap botol sebanyak 25 sendok. Untuk botol 1, tutup lubang botol dengan balon. Beri balon tambahan agar tidak ada udara yang masuk. Kemudian merapatkan balon dengan karet gelang. Selanjutnya untuk botol 2, kami menambahkan 1 gram ragi. Kemudian mengocok-ngocok agar tercampur, lalu menutup lubang botol dengan balon seperti pada botol 1.
Lalu untuk botol 3, kami menambahkan 3 gram ragi, kemudian mengocok-ngocok agar tercampur dan menutup lubang botol dengan balon seperti pada botol 1. Hasil pengamatan praktikum biogas setelah 24 jam pada botol 1, keadaan campuran kotoran sapi masih belum mengalami kenaikan permukaan dan belum terbentuk uap air di dalam botol. Keadaan balon belum mengalami perubahan. Pada botol 2, keadaan campuran kotoran sapi belum mengalami kenaikan permukaan, terbentuk uap air di dalam botol, dan keadaan balon belum mengalami perubahan. Pada botol ketiga, keadaan campuran kotoran sapi belum mengalami kenaikan permukaan, terbentuk uap air yang lumayan banyak di dalam botol. Keadaan balon belum mengalami perubahan. Hasil pengamatan setelah 48 jam. Pada botol 1, keadaan campuran belum mengalami kenaikan permukaan dan belum terbentuk uap air di dalam botol. Keadaan balon belum mengalami perubahan. Pada botol 2, keadaan campuran mengalami kenaikan permukaan sekitar 0,5 cm. Terbentuk uap air sedikit lebih banyak daripada hari sebelumnya di dalam botol. Keadaan balon mengalami sedikit perubahan, yaitu sudah terdapat gas walaupun hanya sedikit. Pada botol 3, keadaan campuran kotoran sapi mengalami kenaikan permukaan sekitar 0,7 cm. Terbentuk uap air yang bertambah banyak di dalam botol. Keadaan balon mengalami perubahan, yaitu sudah terdapat gas. Setelah 6 hari, pada botol pertama yang tidak diberi tambahan starter ragi, keadaan campuran kotoran sapi sedikit mengalami kenaikan permukaan dan terbentuk sedikit uap air di dalam botol. Keadaan balon mengalami sedikit perubahan, yaitu terdapat gas di dalamnya. Pada botol kedua yang diberi tambahan starter ragi sebanyak 1 gram, yaitu keadaan campuran kotoran sapi mengalami kenaikan permukaan sekitar 1 cm. Terbentuk uap air sedikit lebih banyak daripada hari sebelumnya di dalam botol. Keadaan balon mengalami perubahan, yaitu bertambahnya gas yang lumayan banyak. Dan pada botol ketiga yang diberi tambahan starter ragi sebanyak 3 gram, yaitu keadaan campuran kotoran sapi mengalami kenaikan permukaan sekitar 1,7 cm. Terbentuk uap air yang bertambah banyak di dalam botol. Keadaan gas di dalam balon semakin bertambah sehingga bisa menggelembung ke atas. Kesimpulannya yaitu biogas yang diberi tambahan starter berupa ragi lebih cepat menghasilkan gas. Artinya proses anaerobik yang terjadi lebih cepat ketika diberi starter. Semakin banyak starter yang diberikan, semakin banyak pula gas yang dihasilkan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.